Oke, selamat malam untuk teman-teman trader semua. Malam ini kita akan mencoba untuk mapping atau melihat peluang-peluang apa yang kita dapat di besok hari Senin ya, ketika kita mulai mau trading. Dan mungkin yang saya sampaikan malam ini hari Minggu tanggal 17 Juli bisa dapat memberi satu manfaat atau mungkin satu ide lah, atau trading setup yang akan kita muncul di hari Senin ya. Nah, perkenalkan saya Tesla Efek ya. Nah, untuk yang trading yang saya gunakan memang price action ya. Jadi kita melihat harga dulu ya. Kalau pengertian price action bagi saya adalah kita melihat harga baru kita take action ya. Take actionnya bagaimana ya, ngikutin apa yang ada di dalam chart ya. Itu realitanya seperti itu. Jadi tidak yang kita lihat itulah faktanya yang terjadi dan kita hanya ikutin aja. Oke ya, mungkin saya mulai dari pair Euro USD ya. Oh ya, sebagai catatan, kalau saya trading itu saya multi pair ya. Jadi saya tidak trading di pair satu pair aja. Saya kayaknya hampir semua pair itu saya trading di situ. Oke, kita mulai dari Euro USD ya. Yang pertama kita lihat saya lihatnya di H1 ya. Jadi besok hari Senin sebetulnya saya cukup menunggu ya pergerakan harganya bagaimana. Kalau kita lihat ya, sebentar ini saya bikin gambar dulu. Seperti kita ketahui, untuk Euro USD memang luar biasa ya turunnya ya, hampir 1:1 ini dengan Euro USD 1:1 ya. Nah, ini seperti kita ketahui trennya kan turun ya ini ya. Nah, akan tetapi saya akan melihat di hari Senin ya, nunggu apakah ini akan ada mulai reversal. Entah reversalnya itu kalau di time frame besar dalam bentuk koreksi, saya nggak tahu. Yang jelas di time frame H1 saya melihatnya ini ada downtrend, kemudian apakah ini akan mulai pembalikan arah ya. Saya sebetulnya hanya menunggu ketika harga ngebreak ini. Nah, ketika harga sudah mulai ngebreak ya, kemudian saya sebelum transaksi akan pasang stop loss dulu ya. Stop lossnya kita hitung dulu ya, di area ini stop lossnya. Baru ketika harga ngebreak saya akan open buy ya. Kemudian targetnya, yang target pertama di level ini 1.0190, target kedua di level ini 1.0260 ya. Ini yang target kedua. Nah, jadi kita bisa lihat besok Senin apa yang akan terjadi ya. Jika memang ini harganya breakout ya, saya gambar dulu deh, coba save rectangle. Nah, ini akan saya marking di sini. Nah, kemudian ini target 1.0190 ya. Kemudian target 2-nya di sini 1.0260. Ini target 2. Nah, jadi kita hanya nunggu breakout ya. Kalau misalkan ini breakout, artinya dari yang downtrend akan mulai reversal menuju ke uptrend di time frame H1 ya. Kalau yang time frame besar kita belum lihat ya. Yang jelas ini kita mencoba melihat
realitanya bagaimana untuk hari Senin ya. Nah, lalu bagaimana jika setup yang kita buat hari ini gagal atau tidak berlaku, harga tidak breakout, ya kan? Ya saya tetap akan menunggu dulu apa yang terjadi selanjutnya. Misalkan pun dia breakout nembus supportnya ini lagi, ya berarti kita akan open sell ya. Jadi intinya kita menunggu ya, lebih baik kita menunggu ya, dan memperoleh konfirmasi atau trigger ya, daripada kita gerusa-gerusu atau keburu open yang ada malah floating ya, dan mungkin minus juga ya. Oke, ini untuk EU seperti ini. Kemudian kita coba untuk GU. Kalau untuk GU memang secara garis besar memang masih trennya turun ya. Ini di time frame 1 juga masih turun ya. Akan tetapi ini saya escape dulu GU karena saya belum melihat peluang yang yang oke ya, yang ideal ya. Kemudian kita beralih ke NU. Nah, ke NU pergerakannya mirip kayak EU tadi ya. H1 tren masih turun ya. Berarti saya kita lihat di sini ya, harganya tidak mampu menembus supportnya, bahkan dia di resistan ini, bermain-main di resistan ini. Nah, kemudian ini saya pakai indikator dari Tesla ya. Nah, sama dengan EU, saya menunggu dia sekali lagi breakout ya. Jadi nah, breakout di resistan ini ya, pas di area Tesla breakoutnya. Nah, kemudian targetnya di area Tesla juga di 06230 ya, ini ya, ini target 1. Nah, di sini ya. Oke. Jadi untuk NU ya, saya akan menunggu dia ngebreak ya. Bisa jadi mungkin ini akan terjadi reversal di time frame H1 ya. Dan mungkin kalau kita nyari sekitar 60 pip ya, kemungkinan besar kita bisa dapat ya. Oke ya, ini untuk NU. Untuk pair selanjutnya USD UCAD ya. Kita lihat dulu UCAD. Oke, kalau kita lihat di time M15 ini ya, H1 ya. Oke ya, kalau kita lihat UCAD ini ya di time frame H1 ya. Ini masih bermain di area support ya. Ini oke. Nah, supportnya kebetulan juga berada di area Tesla ya. Kita menggunakan indikator Tesla. Nah, biasanya yang sering terjadi ketika harga mencapai support ya, biasanya akan ada reaksi ya. Reaksinya entah dia mental atau apa. Nah, cuman ini sudah beberapa waktu dia masih bermain-main di area supportnya ini ya, atau mungkin kemungkinan dia akan melanjutkan penerusannya ya. Jadi yang kita lihat bagaimana ya, sekali lagi sabarlah untuk menunggu ya. Nah, coba kita perbesar sedikit ya ketika di support. Nah, oke ya. Nah, ini saya pribadi ketika melihat ini ya, harganya ini sellernya kan kuat ya. Kemudian candle berikutnya dia tidak mampu menembus yang ini ya. Nah, selama harga tidak mampu menembus yang candle besar ini ya, saya tetap akan menunggu ya. Tapi harapan saya atau mungkin pengalaman dari yang sering saya dapatkan, ketika harganya sampai support tapi masih letoy aja di sini, nggak ada reaksi apapun, biasanya akan terjadi penerusan ya. Nah, misalkan penerusan berarti mungkin dia turun. Nah, kemudian kita cuman lihat dia breakout aja dulu ya. Kalau kita lihat dia breakout di support yang ini dengan full body candle ya, maka target saya ada di 12960. Ini area Tesla, ini target 1. Nah, kemudian target 2-nya ada di area Tesla 2 12890 ya. Jadi 100 pip nih, lumayan nih. Nah, ini target 2-nya ya. Jadi untuk UCAD ini ya. Jadi kita akan selalu membuat catatan dari apa yang
kita mapping di hari ini ya, karena catatan itu sangat penting ya. Prinsip saya adalah satu catatan lebih baik daripada 1000 ingatan. Maka yang kita mapping ini dicatat ya, supaya kita membuka cat, kita buka buku dulu. Oh, tadi pagi atau malam kemarin mappingnya mapping apa. Nah, itu kita jadi inget ya. Oke, yang untuk UCAD sementara ini. Kemudian kita beralih ke USD CHF di H1. Nah, ini USD CHF kalau kita lihat ya, kalau kita bicara pattern ya. Nah, ini kan trennya naik jelas ya ini ya. Oke, naik ya. Nah, seperti habit atau kebiasaan selanjutnya, ketika dia naik pasti akan jebol ini ya untuk resistan. Ini juga jebol, ini juga jebol ya. Nah, akan tetapi ketika mau ini dia tidak mampu menjebol ya, justru dia turun. Nah, artinya apakah ini akan terjadi pola double top? Nah, ini pertanyaannya seperti itu ya. Apakah ini akan terjadi pola double top? Kita lihat aja ya, sambil saya menunggu konfirmasi dia breakout neck-nya ini ya. Kalau misalkan dia breakout neck-nya ini, berarti untuk USD CHF ya, target saya adalah di level Tesla area 09690 ya. Ini target 1, target duanya di 09630. Ini untuk area Tesla juga pas kebetulan di indikator Tesla. Jadi sekali lagi untuk USD CHF berpeluang akan terjadi double top ya di time frame 1 ya. Yang kita lakukan sabarlah menunggu sampai breakout, kemudian TP di sini sama sini ya. Itu ya untuk yang USD CHF ya. Kemudian kita USD JPY di H1 ya. Sebentar saya melihat, memang kalau di USD JPY ini kenaikannya luar biasa ya. Mungkin banyak yang MC atau apa kalau salah posisi ya, karena trennya di time frame besar pun masih belum menunjukkan penurunan ya, apalagi ini ya. Nah, ini kita lihat dulu. Nah, mohon maaf ini agak flu saya ya. Nah, ini kalau kita melihatnya seperti ini, kalau ini ya. Tren masih naik ya, apalagi ini ketika kita lihat resistan ya, dia masih di break, dia kemudian dia retest, lanjut naik ya, hingga di sini ada satu pattern di sini ya. Nah, artinya kita juga akan menunggu apakah kalau misalkan kita ini harga masih berada di sini kemudian dia breakout. Nah, kalau misalkan breakout berarti artinya continuation masih naik, targetnya di level 13930 ya. 13930. Jadi saya akan melihat atau menunggu sampai harga breakout dulu ya, untuk konfirmasi atau sebagai mencari triggernya ya. Oke ya, untuk USD CHF ini ya. Kemudian ini yang berikutnya AU. What happened? Apa yang terjadi di AU ini di time frame 1? Nah, mirip kayak EU ini ya. AU, NU, EU mirip semua ya. Jadi ini masih bermain juga di area resistan ya. Nah, ini sebetulnya apakah dia akan mulai reversal di time frame 1? Kita pasti akan menunggu dulu ketika dia breakout di resistan ini di area Tesla tepat ya, 06790 ya. Ini area Tesla ya. Kita ketika dia breakout di sini, target satunya adalah area Tesla juga 06860 ya. Kemudian target 2-nya di 06930 area Tesla juga. Nah, ini lumayan ini kalau misalkan jaraknya berapa pip ya, sekitar 120 pip ya, 60 ya. Jadi AU sabarlah, kita menunggu dulu ya. Kemudian berikutnya Euro AUD.
Euro AUD masih bermain-main di ini ya. Kalau saya lihatnya ini sebetulnya sideways ini ya. Harga bergerak dalam range tertentu ya. Jadi nggak naik nggak turun ya. Artinya ini harganya mencapai keseimbangan ya. Jadi antara buyer sama sellernya belum kelihatan mana yang lebih kuat. Nah, kita nunggu aja ya. Dia mau ngebreak ke sini atau ke atas ya. Kita tunggu saja. Sekali lagi kita tunggu ya. Oke, kemudian yang Euro GBP. Oke, Euro GBP. Kalau secara pribadi sih dia sudah breakout ini ya. Cuman kalau kita lihat dia trennya turun, ya kan? Di H1 kemungkinan ini ada resistan. Ini targetnya resistan nanti akan mungkin akan retest ya setelah dia apa? Setelah dia turun mana nih, dia kan ini kan awalnya support ya. Nah, supportnya tepat di area resla, dia ngebreak ya, lanjut turun. Nah ini dia mulai naik ya, kemungkinan dia akan retest ya, yang sering terjadi seperti itu ya. Nah, saya akan mengamati di level area Tesla sesuai dengan indikator di 0.8530 ya. Nah, tinggal nunggu candle pembalikan aja. Misalkan kita nemukan ada bearish engulfing atau apa di area resistan ini. Nah, ini kita bisa untuk open sell ya. Sekali lagi saya gambarin lagi, nunggu di area ini apa yang terjadi. Ketika kita open sell, nah target saya ya di area Tesla yang ini berikutnya sesuai dengan indikator di 0.8460 ya. Jadi lumayan 60 poin ya. Nah, ini untuk yang Euro GBP ya. Sekali lagi berikutnya Euro GPY. Kalau di Euro GPY saya sebetulnya tidak menemukan atau belum menemukan hal yang membuat saya yakin mau open posisi ya, karena memang posisinya masih nanggung semua ya. Jadi saya escape ya. Jadi kalau misalkan saya nggak yakin, saya akan escape cari pair yang lain. Nah, kemudian berikutnya GBP AUD ya. Ini GBP AUD seperti kita tahu ya, dia di area ini support ya. Nah, cuman kita lihat ya, yang histori masa lalu ya, ketika dia nyentuh supportnya ini langsung bereaksi mental terbang ya. Ini juga sama, nyentuh support dia mental terbang. Tapi ketika ini yang sekarang ini ya, nyentuh support tidak langsung bereaksi, justru malah harganya letoy ya, harganya masih ini ya. Nah, ini apakah pertanda dia akan continuation, akan mulai turun? Nah, ini berarti saya hanya tinggal nunggu satu candle bearish untuk breakout ya. Targetnya di level Tesla juga ya, sesuai dengan indikator ya, 1.7390. Ini target 1. Target 2-nya di area Tesla juga di sesuai dengan indikator di 7330 ya. Oke ya, ini untuk GBP AUD ya. Nah, oke ya, ini dari beberapa pair ya. Kita ada berapa ini pairnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Dari 11 pair, yang 2 saya escape ya, saya skip. Saya punya gambaran untuk trading setup hari Senin ada sekitar 9 pair ya. Nah, mudah-mudahan dapat memberikan hasil ya. Kalau masing-masing pair 30 poin aja udah alhamdulillah ya. Iya kalau profit semua ya, tapi harapan saya semua berjalan sesuai dengan skenario. Tapi yang jelas teman-teman ya, ketika kita untuk memutuskan untuk entry ya, saya selalu menghitung SL-nya dulu ya. Baru dengan modalnya kita berapa, nah nanti untuk penggunaan lotnya baru kita sesuaikan ya. Jadi saya tidak pernah begitu lihat setup langsung ceklek lotnya gede dan sebagainya, jarang sekali ya saya lakukan itu. Saya hitung resiko dulu ya. Ini untuk
keamanan modal juga ya, bagian dari risk management ya. Oke, untuk mapping atau mencari trading setup hari Senin saya ucapkan sekian. Terima kasih, semoga bisa memberikan satu pencerahan. Ini niatnya hanya berbagi aja, sharing aja ya. Jadi mungkin beda dengan pandangan teman-teman yang lain, ya monggo. Ini yang jelas adalah subjektivitas dari saya, dari Tesla Effect. Untuk itu terima kasih, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.